Bongkar rahasia besar, surat sekolah yang bikin geger satu negara. Jokowi layak dihukum 100 tahun penjara. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Halo saudara-saudaraku semua, hari ini saya mau bercerita sambil berpikir keras, tapi tenang saja, saya bawakan dengan santai dan lucu supaya kita tidak cepat tua karena pusing. Jadi begini ceritanya, ibarat kita sedang menunggu tukang bakso lewat tapi yang datang malah kereta api. Itulah rasanya menunggu kebenaran soal surat sekolah atau ijazah dia, mantan Presiden Jokowi. Kita sudah lelah menunggu berbulan-bulan, tenaga habis, waktu ludes, akhirnya pintu rahasia itu terbuka juga. Komisi Informasi menyuruh surat-surat itu ditunjukkan. Lucunya, surat yang dipakai buat daftar jadi pemimpin di tahun 2014 dan 2019 itu ternyata beda-beda gaya. Kok bisa ya, seperti orang pakai baju pesta ke sawah, tidak nyambung. Saya melihat ada kejanggalan yang bikin kita ingin tertawa tapi sedih. Ada data yang tidak cocok. Ini gawat. Kalau surat sekolah saja diduga palsu atau hasil sulap, itu namanya perbuatan kriminal. Bayangkan kalau kita kerja pakai surat palsu, pasti ditangkap polisi, kan? Nah, kalau dia benar-benar memalsukan data dari kampus UGM atau dokumen lainnya, rugi besar rakyat Indonesia. Kita dipimpin oleh orang yang diduga tidak jujur. Harusnya orang yang bohong soal surat-surat penting begini bisa dipenjara lama sekali, mungkin sampai 100 tahun supaya kapok, hukum harus adil. Rakyat kita sekarang terbelah tiga, ada yang percaya saja, ada yang bingung, dan ada yang sama sekali tidak percaya. Kita jangan cuma pakai perasaan, harus pakai bukti. Sekarang kita sudah pegang fotokopi surat-suratnya. Memang masih fotokopi, tapi ini pintu masuk untuk membongkar semuanya. Kita harus teliti satu persatu, jangan sampai kita dibohongi terus. Memimpin negara itu bukan main sulap-sulapan dokumen. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama untuk rakyat Indonesia tercinta. Sebelum saya tutup, mari kita ingat firman Tuhan dalam Alkitab. Amsal pasal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Keluaran pasal 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Matius pasal 10 ayat 26, jadi janganlah kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada sesamanya, karena kita adalah sesama anggota. Mazmur pasal 101 ayat 7, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, orang yang mengucapkan dusta tidak akan tegak di depan mataku. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Semoga kebenaran segera menang. Amin, amin, amin.